Saya punya istri namanya Ida Ayu Komang Widyasmita, dan saya punya 2 orang anak. Yang pertama namanya itu Dr. Putu Ayu Widya Eka Putri, SKAD, MSc. MSc-nya adalah di bidang neuroscience, dan dia peroleh di Swedia. Dan sekarang dia ada di Swedia dan bekerja di salah satu hospital yang ada di Swedia. Dan anak saya yang kedua itu Nimade Ayu Natya Wikansa Mudarawan namanya. Itu adalah sarjana dalam bidang ekonomi. Jadi dia punya gelar SE. SE-nya diperoleh dari Fakultas Ekonomi Udayana. Dan sekarang dia bekerja di Kantar Group. Ya, Kantar Group itu adalah merupakan perusahaan internasional dan basisnya ada di London. Dan dia adalah bergerak di bidang riset market. Jadi membuat analisis dan juga kebijakan. Dan itu banyak biasanya digunakan oleh pemerintah atau institusi tertentu. Jadi bolehlah dikatakan bahwasanya keluarga saya cukup juga berhasil, ya, anak-anak dapat pendidikan yang baik. Tentunya ya tidak lain ya peran ibunya lah. Ya, karena istri saya kan tidak bekerja, nah, dialah yang mengawal pendidikan. Karena kita niscaya kalau kita bisa berikan pendidikan yang terbaik pada anak-anak, ya kelak nanti pasti dia akan sukses dan berhasilnya. Kalau orang tua sih sebenarnya tidak berpendidikan. Jadi artinya apa? Dia tidak tamat SD. Dan kalau asli saya adalah dari Desa Pecatu, itu adalah di Kutai Selatan, Kabupaten Badung. Tentunya saya kira orang tahu bagaimana situasi dan kondisi Desa Pecatu di zaman dulu. Karena daerah tersebut adalah daerah kritis, terutama di musim kemarau. Kita kekurangan air, sehingga hidup jadi susah. Dan karena mungkin kondisi alam yang demikian rupa itulah yang memacu saya, dan sudah biasa bekerja keras. Jadi saya terus terang ketika saya masih SD, sudah biasa membantu orang tua. Mulai dari mencari makanan ternak, ya memelihara ternak, kemudian juga berjualan es lilin keliling desa, kemudian juga memasak, dan termasuk membersihkan rumah. Jadi itu adalah sudah suatu kegiatan yang biasa dan rutin saya lakukan. Nah, terkait dengan jualan es lilin, itu adalah membantu untuk pendidikan saya, sehingga saya bisa mendapatkan semacam biaya lah untuk melanjutkan pendidikan. Orang tua saya terus terang sudah almarhum, jadi keduanya sudah almarhum, dan dia memang dulu adalah petani dan pedagang, ya, pedagang hasil bumi lah. Jadi dia karena berkebun, dia bertani, kemudian ada hasil, di samping itu juga ada hasil dari tetangga atau juga kerabatnya, itu yang kemudian dijual ke pasar Badung dulu itu. Jadi kalau kehidupannya dulu itu yang pada zaman saya waktu kecil itu ya sekitar tahun 70-an tuh kita masih sangat susah sekali. Ya, jangan dibandingkanlah dengan kondisi sekarang. Pecatu itu kan sudah pada luar biasa lah perkembangannya sekarang kan. Mungkin ya orang sudah pada kenal itu. Jadi itu. Saya betul-betul mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya. Karena apa? Banyak teman-teman saya seangkatan sekolah dasar itu tidak bisa melanjutkan. Karena situasi dan kondisi daripada daerah pada saat itu. Kan. Nah, saya cukup berbangga lah bisa melanjutkan, walaupun terus terang itu susah. Jadi saya itu
saya awali pendidikan itu mulai dari SD. SD-nya yaitu di Pecatu itu sendiri. Kemudian saya lanjutkan ke SMP dan SMA, saya di SMP dan SMA-nya di Kuta. Ya, kemudian setelah selesai pendidikan di SMA, baru saya melanjutkan pendidikan perguruan tinggi justru di sini, di Singaraja. Dulu namanya lah FKIP UNUD Singaraja, dan bidangnya itu adalah bidang pendidikan kimia. Setelah itu, saya lanjut ke S2, syukurlah dapat beasiswa, dan saya bisa menyelesaikan pendidikan di Gajah Mada. Bidangnya adalah bidang kimia organik, dan kalau saya rasakan itu adalah, ya kita dari SD, SMP, SMA ya memang cukup sulit. Kenapa? Ya, di SD kita jualan, kemudian di SMP saya pernah jadi pembantu, ya, jadi pembantu rumah tangga. Jadi sudah biasa mencuci, menyetrika, memasak, begitu. Dan ketika saya SMA juga di Kuta, itu saya pelayan toko. Jadi membantu berjualan di salah satu toko yang ada di Kuta, sehingga dari situlah saya bisa hidup dan membiayai pendidikan. Karena terus terang orang tua tidak cukup lah, apalagi saya terus terang punya kakak yang masih juga berpendidikan atau masih kuliah pada saat itu. Dan barangkali saya tambahkan itu terkait dengan pendidikan saya. Setelah saya S2 di Gajah Mada, saya lanjut ke S3. Dan S3 saya selesai di Griffith University, itu ada di kota Brisbane, Australia, itu negara bagiannya adalah Queensland. Juga dalam bidang kimia organik, tetapi lebih spesifik, karena itu adalah program doktor, dan programnya adalah spesifik, yaitu mengarah kepada kimia organik sintesis. Jadi perkembangan, dan itu merupakan level dari perkembangan ilmu kimia yang paling tinggi lah di dalam bidang sintesis organik itu. Jadi itu dalam bidang pendidikan saya yang saya lalui sampai saya ada di Undiksa ini ya. Ketika saya SMA terus ya, saya punya guru ya. Saya punya guru, dan dia adalah guru kimia yang memberikan juga pembelajaran kimia. Dan sebenarnya tidak hanya itu, saya tertarik dengan matematika juga, saya tertarik dengan fisika, kemudian saya tertarik dengan kimia, dan saya juga tertarik dengan biologi. Kalau dari segi prestasi, terus terang di SMA, saya lebih baik di matematik sama di fisika. Tapi kimia saya tidak mengecewakan terang pada saat itu. Dan saya punya keyakinan kalau orang memilih kimia, dia harus memiliki background yang bagus di bidang matematika dan harus bagus juga di bidang fisika. Baru memilih kimia. Nah, itu dasarnya. Tempoh hari ketika selesai SMA, jadi saya memilih bidang kimia. Dan juga kalau saya bisa juga berikan informasi, biologi itu kan sesungguhnya kalau di IPA itu adalah paling sulit. Apalagi biologi molekuler. Ya, untuk biologi molekuler tentunya ya mahasiswa harus memahami kimia. Kalau seperti tadi saya katakan, kalau biar bagus di kimia, punya background matematik yang bagus, fisika yang bagus, berarti di biologi harus memiliki juga background kimia yang bagus, baru biologi. Karena biologi molekuler yang sekarang berkembang itu, termasuk seperti cloning, seperti itu, kan dasarnya adalah molekuler di sini. Jadi itu. Dari orang tua
saya jujur saja, dari finansial itu tidak ada. Tetapi dukungan moralnya adalah yang paling kuat di situ. Ya. Apalagi ketika saya waktu di S3 di Griffith University, seperti saya katakan tadi, sebelumnya saya sudah selesai S2 di Indonesia, di Gajah Mada. Kemudian saya mau melanjutkan pendidikan S3 di Australia, ternyata saya tidak bisa langsung ngambil program S3 atau PhD. Dan saya diminta harus melanjutkan program S2 atau master dulu. Ya. Jadi saya harus mengambil istilahnya kualifikasi lagi dulu. Ya. Tetapi saya tidak mau pada saat itu. Ya. Dan saya pilih adalah Master Leading to PhD. Jadi kalau saya bisa buktikan saya memiliki kemampuan, saya tidak perlu selesai master. Ya. Ada evaluasi setelah 1 tahun, melakukan penelitian, kalau itu bagus, kemudian saya bisa lanjut ke PhD. Jadi program itu yang saya pilih. Dan terang motivasi yang diberikan orang tua itu cukup besar sekali. Dan kebetulan saya pada saat itu adalah untuk di masternya setahun, saya dapat beasiswa dari World Bank. Dan sampai tahun pertama di PhD, nah itulah saya betul-betul mengalami permasalahan yang sangat besar sekali. Dan juga keluarga nggak bisa menyelesaikan. Apa itu adalah pada saat itu ada resesi ekonomi yang melanda dunia, ya. Dan saya kena dampaknya. Dampaknya adalah beasiswa saya berhenti di tengah jalan. Padahal saya belum selesai S3 saya. Akhirnya apa? Pada saat itu ya. Saya sebenarnya sudah mau balik ke Indonesia. Tetapi pembimbing saya itu ya menyarankan disuruh berjuang di sana. Jadi itu, dan akhirnya saya berusaha lah di situ. Jadi sungguhnya momen yang paling berkesan itu ketika menyelesaikan S3 itu. Jadi pada saat itu kan saya mengalami permasalahan finansial terutama. Saya tidak bisa membiayai kuliah saya yang namanya tuition fee dan juga biaya hidup. Karena apa? Tuition fee dan biaya hidup di Australia untuk apalagi menempuh level pendidikan S3 itu kan sangat tinggi. Ukuran saya gitu. Ya, seperti saran pembimbing saya, ya, kamu harus berusaha, dan saya juga sudah berusaha, dan saya tunjukkan yang terbaik kepada pembimbing saya, dan pembimbing saya pada saat itu ya cukup membantu. Jadi momen itulah yang saya terus ingat pada saat ini, sampai saat ini, karena terus terang ya, supervisor saya, ya, supervisor disertasi untuk menyelesaikan pendidikan S3 saya, itu namanya Profesor David James Young. Dialah yang memberikan istilahnya bimbingan dan bantuan baik secara akademik maupun finansial. Jadi pada saat itu ketika saya menyatakan akan balik ke Indonesia, dia menawarkan pada saya, kalau kamu mau bekerja keras, mungkin ada jalan, saya katakan. Saya katakan terus terang, ya dari kecil saya memang sudah kerja keras, saya katakan. Akhirnya ternyata beliaunya itu sudah mencari solusi dengan jalan apa?
Jadi dia hubungi semua dosen kimia yang ada di Departemen Kimia pada saat itu, dari Fakultas Sains dan Teknologi Griffith University, dan dia sampaikan bahwa saya dari Bali dan mengalami permasalahan finansial dalam menyelesaikan pendidikan. Jadi itu dia sampaikan kepada koleganya di situ di Griffith University. Akhirnya apa? Beberapa koleganya siap membantu saya. Akhirnya saya dipanggil oleh beberapa dosen. Kalau tidak salah itu sampai ada 4 dosen yang memanggil saya dan menanyakan pada saya, ya, Wayan, kamu betul mengalami masalah finansial untuk menyelesaikan pendidikan? Saya jawab, ya benar, Prof. Saya katakan itu. Oke. Ya, jadi laporan Prof. David mengatakan kamu student yang terbaik, hasil kamu adalah terbaik di grup riset yang dipimpin oleh Prof. David, dan saya memiliki empati dan ingin membantu Anda. Jadi gitu, hampir semua dosen itu mengatakan seperti itu. Ya. Jadi saya akhirnya diberikan pekerjaan. Bisa dibayangkan, ya, kita studi, kemudian kita harus mengambil pekerjaan, dan itu kan harus tanggung jawab. Dari sanalah saya bisa mendapatkan uang. Apa pekerjaan saya? Nah, kebetulan ini sangat relevan sekali dengan kondisi saya dalam hal ini adalah saya selaku dosen. Apa? Satu, saya disuruh menjadi demonstrator di laboratorium. Kan bagus kan? Jadi membimbing mahasiswa praktikum di laboratorium. Kemudian yang kedua, saya disuruh jadi tutor dan mentor. Nah, ini juga pas dengan bidang saya. Jadi saya menjadi moderator atau demonstrator untuk beberapa praktikum, juga menjadi tutor atau mentor untuk beberapa mata kuliah. Nah, di samping itu juga ya ada 2 orang dosen, ya profesor, tentunya masih kuliah dengan Profesor David James Young, yang juga memberikan saya pekerjaan sebagai asisten riset. Wah, itu sangat mendukung sekali dan sangat klop sekali. Walaupun ya pekerjaan itu harus saya lakukan sampai Sabtu Minggu. Kenapa? Ya karena kan katakanlah kita mengajar, kita memberikan tutor, di situ kan ada jadwalnya dan tidak boleh diganggu karena jadwal itu dari universitas kan. Nah itu yang, sedangkan otomatis riset untuk disertasi saya, ya terpaksa saya harus ambil dari Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi kerja keras memang, dan saya memang sudah berjanji untuk bisa melakukan dengan yang terbaik, ya, dengan tentunya dengan harapan dengan hasil yang terbaik. Gitu. Jadi itu sangat mengesankan dan saya sampai saat ini tak akan lupa di situ. Jadi bisa bayangkan saya untuk yang namanya tuition fee aja itu ya $7.000 ya, Australian dollar per 1 semester. Ya. Untuk tuition fee saya perlu 2 semester, berarti itu 14.000 ya, Australian dollar. Dan biaya hidup juga hampir sama dengan ya yang biasanya diberikan beasiswa itu. Sekitar 7.000 juga biaya hidup. Dan itu pun juga sudah pas-pasan sekali per semester. Kalau 2 semester berarti 14. Jadi selama pendidikan di situ saja, saya hampir ya menghabiskan uang sekitar 28.000 US dollar pada saat itu. Dan itu bisa dibayangkan. Pada saat resesi itu, dolar Australia itu sudah menyentuh hampir 15.000 pada saat itu. Ya. Hampir 15.000. Kalau dikurs dengan rupiah. Jadi itu bisa dibayangkan. Dan saya setelah selesai submit disertasi, saya masih tetap di sana. Karena saya mau menunggu hasilnya, karena saya tidak ingin nanti ada permasalahan. Ya, karena biasanya mahasiswa Indonesia setelah submit dia balik ke Indonesia ternyata apa?
setelah dievaluasi, disertasinya ada masalah, ya balik lagi, tentunya kan biayanya tinggi. Nah itu saya masih tetap di sana sambil tetap bekerja di jadi demonstrator dan tutor juga mentor, termasuk juga research assistant di sana, sampai lagi 1 semester. Dan biaya hidup juga saya peroleh dari sana, ya seperti katakan tadi adalah otomatis kilometer 7.000 itu. Jadi bisa dibayangkan itu sekianlah saya berusaha sendiri untuk bisa saya menyelesaikan pendidikan S3 di. Untuk terus terang itu ya motivasi saya adalah hanya untuk meningkatkan kualifikasi saya terus terang. Karena saya ingin terus terang jadi dosen yang memiliki kualifikasi, ya tentunya ya siapa lagi yang menikmati kan. Ya tentunya institusi di mana tempat saya bekerja kan itu. Dan tentunya juga ya mahasiswa saya kan. Ketika saya mengalami permasalahan finansial itu, saya sampai menulis surat sama keluarga saya, kakak saya yang paling tua. Ya. Karena apa? Saya tidak bisa membayar yang namanya asuransi kesehatan. Sementara saya bekerja di laboratorium, di riset di bidang kimia. Dan itu cukup mengandung risiko. Ya. Jadi risknya cukup tinggi, karena kita menggunakan pelarut, ya, yang mudah terbakar, terekspos, dan bisa toksik begitu. Akhirnya apa? Saya katakan kepada kakak saya, ya, saya akan tetap melanjutkan studi, menyelesaikan studi S3 tanpa membebani keluarga. Cuma saya minta dukungannya, ya, dan saya mohon ya keluarga nanti kalau saya mengalami permasalahan yang paling fatal, saya sampai berpikir seperti itu. Ya karena kita kan kerja di lab, nggak tahu keselamatan dan lain sebagainya. Atau mungkin kita nyebrang di jalan kena kecelakaan dan lain sebagainya. Saya sampaikan kepada orang tua, ya, kalau saya mengalami hal yang sangat fatal nanti, ya keluarga harus siap-siap ya, membawa saya pulang. Saya katakan sampai, saya cuma pesan itu saja. Artinya apa? Saya berjuang dan juga keluarga, orang tua ya berdoa biar tidak terjadi. Ya syukurlah Tuhan menunjukkan jalan pada saya. Ya, sama sekali saya tidak mengalami permasalahan yang saya antisipasi sebelumnya itu. Ya, karena memang kita harus bekerja ya, dengan penuh hati-hati dan antisipasi itu. Jadi itu. Jadi apa? Lewat pendidikan kita mendapatkan pengetahuan. Ya, kalau saya mengacu pada Sir Francis Bacon, apa yang dia nyatakan quotation-nya adalah knowledge is power. Ya. Jadi mestinya juga mahasiswa atau generasi muda berpikir seperti itu. Karena knowledge is power. Jadi kita bisa mengubah nanti ya masa depan kita menjadi lebih baik. Saya kadang-kadang sering mengatakan, orang mengatakan, ini udah nasib. Gitu. Bagi saya nasib bisa diubah. Karena Tuhan sudah memberikan jalan. Kalau Anda berusaha ya, dengan baik, maka di situ akan ada jalan. Kalau di situ ada jalan, maka tujuan akan bisa tercapai. Itu sudah diberikan oleh Tuhan. Gitu. Ya. Jadi selama hidup ini kita ada barrier, ya, halangan-halangan itu. Nah halangan-halangan itulah kita harus bisa lewati dengan usaha kerja keras. Nah salah satunya apa? Ya pendidikan. Itu salah satu adalah untuk kita mencapai sukses nanti di masa depan adalah pendidikan. Seperti yang dikatakan tadi adalah, jadi apa? Knowledge is power. Kan? Jadi dengan pendidikan yang baik, dengan pendidikan yang benar, dan kita mengikuti suatu proses yang bagus, ya, sehingga kita memiliki pengetahuan dan juga keterampilan yang baik untuk nanti bisa kita gunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi itulah kenapa kita atau saya harus bisa menyelesaikan pendidikan sampai ke pendidikan tinggi. Karena saya memegang filosofi itu ya. Jadi
saya kok seperti ya biasa-biasa saja. Baik sebelum guru besar dan juga setelah guru besar ya biasa-biasa saja. Tidak ada rasanya setelah saya guru besar kemudian suatu hal yang istimewa dan berubah drastis hidup saya, itu tidak ada. Dan saya terus terang bisa lihat capaian-capaian yang saya bisa capai, katakanlah di Web of Science saya punya H-index 16, kemudian di Google Scholar saya punya H-index itu adalah 21 tahun ini, dan itu hanya berubah 1 angka dari tahun yang lalu. Jadi tidak berubah begitu signifikan sekali ya. Nah, itu yang saya katakan. Tetapi ya ini saya masuk yang kedua terkait dengan tantangan itu sendiri. Tantangannya menurut saya adalah ya bagaimana kita bisa berjalan pada track yang benar. Ya. Jadi jangan keluar dan jangan menyimpang. Ya. Jadi itu. Nah, katakanlah saya adalah dulu S3 saya ya mulailah dari S1 itu pendidikan kimia, kemudian saya lompat S2 itulah kimia dalam bidang kimia organik bahan alam. Kemudian S3 saya itu adalah juga dalam bidang kimia organik dan jauh lebih spesifik mendalam lagi adalah sintesis organik. Dan saya harus kawal itu, ya seperti saya katakan on the right track itu, dan harus konsisten. Jadi saya melakukan baik dia penelitian, kemudian juga mengajar di bidang kimia organik, kemudian saya juga bekerja sesuai dengan di program studi, yaitu program studi kimia di jurusan kimia. Artinya sesuai dengan spesialisasi saya dan juga sesuai dengan bidang ilmu yang tercantum di dalam guru besar saya. Jadi saya harus kawal itu biar tidak menyimpang lah itu. Jadi on right track lah tadi. Nah, saya yakin kalau kita tetap konsisten pada jalan apapun sebenarnya, yang penting kita konsisten, pasti kita akan sampai. Dan yang paling membahagiakan adalah kalau kita sampai pada puncak ya, dengan usaha kita sendiri, maka disitulah kebahagiaan akan datang. Jadi saya terus terang saya alami. Kalau seperti saya katakan tadi, saya bisa berhasil dengan usaha, dengan gigih sendiri, ya saya bisa selesai S3, nah disitulah kebahagiaan saya tercapai dan saya bisa tunjukkan pada orang tua bahwasanya saya bisa mampu, dan itulah kemandirian namanya. Ya. Nah itu. Target ya biasa saja, ya, tidak ada yang target eksklusif begitu. Karena saya selaku dosen, tentunya target saya bagaimana saya harus mengajar dengan baik, kemudian melakukan penelitian dengan baik, ya, dan kita harus kawal dan jangan istilahnya penelitian asal-asalan, bahkan melanggar istilahnya etika akademik atau integritas akademik di situ. Kenapa? Kita sebagai dosen, kalau memiliki kemampuan penelitian, maka hasil-hasil penelitian itu kan kita bisa gunakan dalam mengajar. Jadi bagi saya, jadi excellent teaching itu adalah teaching plus research. Jadi kalau orang berprofesi sebagai dosen, selain dia mengajar, maka dia harus melakukan penelitian yang benar. Karena nanti juga kita adalah menjadi model atau menjadi simbol bagi mahasiswa.
Jadi itu harapan saya dan saya bisa kontrol dan saya bisa lakukan. Karena saya membimbing mahasiswa dan mereka pun juga harus mendapatkan pengalaman yang terbaik dari saya gitu. Perkembangan Undiksa. Ya, kalau saya lihat perkembangan Undiksa secara kuantitatif dulu nih. Ya, saya bisa bilang antara kuantitatif dan kualitatif. Dari kuantitatif perkembangan yang signifikan. Ya, signifikan saya katakan. Ya, kenapa saya katakan signifikan? Ya, Undiksa dari segi bangunan gedung sudah ada pertambahan luar biasa. Kemudian juga dari jumlah program studi dan fakultas bertambah. Kemudian tentunya juga jumlah mahasiswa juga bertambah. Selanjutnya saya bisa lihat itu adalah jumlah dosen dan pegawai juga bertambah. Dan terutamanya ya ada penambahan yang signifikan pada guru besar atau profesor di Undiksa ini. Itu secara kuantitatif ya. Tapi kalau saya lihat ini secara kualitatif atau kualitasnya, nah ini nampaknya perlu kita tingkatkan. Karena ada beberapa indikator yang saya bisa gunakan untuk menjadi acuan lah. Ya, menjadi indikator. Sebagai contoh adalah Webometric yang mengeluarkan ranking universitas seluruh dunia itu, di mana Undiksa kalau secara nasional dari 4 tahun terakhir saya lihat masih tetap di sekitar 60 ya, ranking di nasional di situ. Ya, walaupun ada pada middle lah itu. Sedangkan di tingkat regional Asia, jadi kita Undiksa ada di peringkat sekitar 1.600-an. Dan kalau di tingkat internasional, kita masih jauh, ada di peringkat 4.500-an. Ya. Nah, itu salah satu indikator dan yang juga bisa kita gunakan sebagai indikator adalah dari Universitas XLPTK yang jumlahnya 12 universitas, itu kita masih ada di ranking ketiga dari bawah. Nah, dari itulah perlu kita tingkatkan terus kualitas. Ya, bagaimana caranya? Ya, saya selaku dosen, ya, juga termasuk peneliti, ya tetap harus konsisten mengembangkan kepakaran atau profesionalisme, terutama adalah di bidang riset. Karena nanti dari riset itulah menghasilkan suatu output, hasil-hasil penelitian yang bisa nanti kita sebarkan kepada masyarakat di situ. Dan itu akan membawa citra lembaga dan juga memiliki kontribusi kepada kualitas. Nah, itu yang saya harapkan. Kalau untuk meningkatkan biar Undiksa menjadi unggul, ya seperti apa yang dinyatakan di dalam visi Undiksa, di mana itu adalah visi Undiksa adalah menjadi universitas unggul berlandaskan itu falsafah Trita Karana di Asia pada tahun 2045, maka ya kita semua yang ada di Undiksa, sivitas akademika, termasuk juga dosen, pegawai, mahasiswa, memang harus kita bekerja keras
sesuai dengan tugas kita masing-masing. Dan yang saya perlu garis bawahi, yang perlu kita benahi nampaknya adalah seperti tata kelola. Apalagi tata kelola OTK kita yang baru sudah turun, dan itu bagaimana kita mengimplementasikan tata kelola di Universitas Pendidikan ini dengan baik dan benar. Kemudian juga adalah di samping tata kelola lah manajemen. Bagaimanapun ya manajemen perguruan tinggi itu akan sangat menentukan ya, kualitas maupun juga nanti capaian-capaian yang ditargetkan. Dan yang terakhir adalah perlu juga kita tingkatkan atau mungkin kita perbaiki iklim akademik atau atmosfer akademik yang ada di Undiksa. Sehingga kita nantinya bisa menghasilkan produk-produk, ya, termasuk juga menghasilkan mahasiswa yang akhirnya nanti produk-produk itu memiliki dampak ataupun impact, ya. Kemudian juga menjadi acuan di masyarakat. Ya, bagaimanapun Universitas Pendidikan Ganesha ini kan merupakan pendidikan tinggi dan merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional. Ya. Bagaimanapun Undiksa itu pasti memiliki kontribusi terhadap warna daripada pendidikan nasional itu sendiri. Karena itulah seperti saya katakan tadi, bagaimana kita harus mengawal visi itu ke depan. Jadi kita terjemahkan harus ke dalam yang namanya program rencana pembangunan jangka panjang yang memiliki atau yang mengandung indikator-indikator yang jelas. Kemudian dari rencana pembangunan jangka panjang itu kemudian kita terjemahkan dalam Renstra. Ya, Renstra itu juga harus mengandung indikator dan capaian yang jelas. Demikian juga nanti di dalam rencana operasional yang kita harus lakukan setiap tahun. Jadi itulah saya kira mudah-mudahan siapapun nanti pemimpin ke depan bisa mengkali semacam masukan atau juga menjadi acuan untuk mengembangkan universitas ini. Karena saya berharap sekali kita harus memiliki kontribusi terhadap yang namanya pendidikan nasional. Acara ini diproduksi oleh